24 tahun. Di sini saya akan menerangkan terkait ilmu ekonomi, yaitu tentang skala prioritas. Baik, teman-teman, sebelum kita memahami apa itu skala prioritas, pertanyaan yang menjadi hal utama adalah bagaimana kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan ekonomi. Kenapa kita perlu mempelajari tentang ilmu ekonomi? Baik, alasan untuk kita mempelajari ilmu ekonomi karena itu ilmu yang secara langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana setiap ilmu itu muncul karena adanya suatu permasalahan. Kembali kepada ekonomi, ekonomi memiliki permasalahan yang besar, yaitu permasalahannya adalah di sini, kelangkaan. Bahwa di dalam ilmu ekonomi itu adalah terdapat kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia itu nalurinya adalah memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Namun di sisi lain terdapat alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri adalah terbatas. Nah, itu adalah permasalahan utama yang muncul dalam ilmu ekonomi. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa alat pemuas yang terbatas itu bukan berarti alat pemuasnya sedikit, itu bukan ya. Tapi alat pemuasnya itu terbatas karena adanya kebutuhan dari manusia itu yang tidak terbatas. Baik, setelah kita memahami apa itu arti pentingnya permasalahan ekonomi, maka selanjutnya adalah dalam memenuhi kebutuhan manusia itu diperlukan sebuah pilihan. Oke, jadi setelah kita memahami kelangkaan, setelahnya adalah kita memahami pilihan, di mana pilihan itu nanti akan melahirkan yaitu yang namanya skala prioritas. Baik, sebelum kita melangkah ke skala prioritas, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu secara general atau secara umum apa ini yang dimaksud dengan kebutuhan dan alat pemuas. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan. Di dalam kebutuhan yang manusia perlukan, yang pertama berdasarkan intensitasnya itu kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah primer, sekunder, dan tersier. Baik, yang pertama adalah kebutuhan primer. Sering untuk mempermudah dalam pemahaman bahwa kebutuhan primer itu adalah disingkat dengan SPP. Bukan berarti ini adalah iuran untuk dana sekolah ya, tapi SPP di sini yang dimaksud itu adalah sandang, pangan, dan papan, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya, bahwa secara intensitas kebutuhan itu dibagi yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Setelah manusia memenuhi kebutuhan pokoknya, maka untuk melengkapi kebutuhan manusia, maka melengkapilah yang namanya kebutuhan sekunder. Contohnya, kebutuhan sekunder ini adalah tadi berkaitan dengan tempat tinggal, untuk punya rumah. Kemudian manusia butuh untuk perlengkapan rumah. Contohnya adalah TV untuk melengkapi kebutuhan manusia. Kemudian setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder, selanjutnya manusia memerlukan kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini sifatnya adalah prestis atau glamour, mewah. Nah, jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sebenarnya nggak apa-apa kalau misal tidak dipenuhi. Namun ketika dipenuhi itu adalah kebutuhannya menjadi semakin lengkap begitu. Jadi semakin kebutuhan itu terasa tercukupi yang cukup gitu. Dalam artian mewah. Contohnya adalah sudah punya rumah, kemudian sudah punya TV, selanjutnya perlu sebuah mobil yang mewah gitu. Nah, itu adalah sebuah prestis atau kemewahan untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan
sebagai manusia itu perlu makan untuk tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk berdasarkan sifat dibagi menjadi kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani tentunya itu berkaitan dengan rohaniah atau jiwa. Contohnya adalah rekreasi, listening to music, atau bahkan sekedar hal yang melihat pemandangan itu adalah berhubungan dengan jiwa. Oke, kemudian selanjutnya kebutuhan itu berdasarkan waktu pemenuhan. Oke, berdasarkan waktu pemenuhan itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, di mana kebutuhan sekarang itu contohnya adalah yang benar-benar harus sekarang dipenuhi. Contohnya adalah obat, di mana obat untuk orang sakit. Contohnya adalah Andi tiba-tiba sakit kepala, sehingga saat itu juga Andi butuh obat untuk mengobati sakit kepalanya, sehingga kebutuhan itu adalah kebutuhan sekarang. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan datang. Jadi kebutuhan itu diperlukan ketika masa yang akan datang, masa depan gitu. Contohnya adalah menabung. Contohnya si Andi itu memiliki kebutuhan membeli sebuah sepeda motor untuk pergi atau untuk sekolah di tingkat kuliah nanti. Padahal sekarang kehidupannya Andi masih berada di bangku SMP misalnya, sehingga di sini Andi memiliki jangka panjang untuk membeli kebutuhan sepeda motor. Sehingga saat ini Andi melakukan aktivitas atau rutinitas berupa menabung. Nah, itu adalah kebutuhan yang nanti masih diperlukan yang akan datang, yaitu untuk menabung, membeli sepeda motor begitu. Oke, kemudian selanjutnya bahwa kebutuhan berdasarkan subjeknya. Oke, berdasarkan orangnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah individu. Oke, individu itu berkaitan dengan pribadi, diri sendiri. Nah, contohnya adalah kebutuhan yang contohnya saya sendiri, saya butuh makan, saya butuh pakaian, yang itu dalam tanda kutip adalah kebutuhan yang memang saya perlukan untuk diri saya sendiri. Saya makan untuk kesehatan saya sendiri, saya menutup aurat, berpakaian untuk kebutuhan diri saya sendiri, begitu. Kemudian selain individu ada kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan kelompok yang dimaksud di sini itu adalah kebutuhan dalam hal yang bisa dinikmati beberapa orang atau beberapa kerumun. Contohnya adalah ketika berada di jalan raya. Nah, di mana jalan raya ini itu adalah kebutuhan yang bisa saya nikmati, kemudian bisa dinikmati orang tua saya ketika melewati jalan raya itu, atau bahkan pengemudi lain. Sehingga di sini jalan raya ini adalah kebutuhan yang sifatnya adalah kelompok. Begitu. Oke, itu adalah pemahaman tentang kebutuhan. Oke, dapat poinnya ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita memahami apa itu kebutuhan, yang kedua, poinnya adalah kita memahami tentang alat pemuas. Nah, di sini untuk alat pemuas, yang pertama adalah kita mempelajari bahwa alat pemuas itu cara memperolehnya gimana. Nah, adapun cara memperolehnya itu dibagi menjadi dua. Di sini ada bebas dan ekonomi. Di mana yang dimaksud dengan bebas itu cara pemerolehannya adalah contohnya air di pegunungan. Ketika kita mendaki, menelusuri sebuah alam haus, kemudian kita mengambil air di pegunungan, itu tidak ada tarif atau tidak ada ongkos untuk kita dapat air itu. Kita tinggal ambil, kemudian kita bisa menikmati. Nah, itu adalah contoh cara memperoleh secara bebas tanpa ada biaya. Oke, selanjutnya adalah cara memperoleh yang ekonomi, atau dalam cara memperolehnya itu perlu uang, gitu. Contohnya adalah air dalam kemasan. Ketika kita mendaki, kita membawa bekal berupa, contohnya adalah air dalam kemasan yang kita bawa dalam berupa botol. Nah, itu adalah hal yang perlu kita pahami bahwa pemerolehannya itu perlu dengan pengorbanan, contohnya dengan uang. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya bisa cara alat pemuasnya produksi dan
konsumsi. Kalau misal produksi itu adalah ada proses untuk membuatnya dari terigu, tepung terigu menjadi sebuah produk kue. Namun kalau misal konsumsi itu adalah kue atau mengonsumsi langsung, cara pemenuhannya beli atau menjadi barang yang memang sudah jadi, contohnya adalah langsung kue begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada hubungan dengan barang lain, di mana hubungan dengan barang lain itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komplementer dan substitusi, di mana komplementer ini adalah barang yang dia itu saling melengkapi. Contohnya adalah membuat kopi kemudian ada gula, jadi saling melengkapi. Tapi kalau misal substitusi itu adalah barang yang sebagai pengganti. Contohnya mau buat kopi, ternyata kopinya habis, jadi oke, pakai alternatif buat teh gitu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang kebutuhan kemudian alat pemuas, selanjutnya kita kembali ke pembahasan utama, yaitu mengenai skala prioritas. Di mana skala prioritas ini adalah daftar atau list kebutuhan dari yang terpenting, yang penting, yang bisa ditunda. Jadi kita menyusun list gitu. Oke. Nah, di sini ada sebuah studi kasus di mana contohnya adalah seorang pelajar. Di sini pelajarnya namanya adalah Aisyah. Oke. Aisyah itu punya uang saku 500.000 per pekan atau 500.000 per minggu. Nah, Aisyah itu punya kebutuhan yang rutin atau kebutuhan yang perlu dipenuhi setiap pekannya, dan kebutuhan tambahan atau kebutuhan yang memang itu kadang tidak ada dalam pekan itu, kadang juga ada gitu. Jadi itu adalah daftar yang bukan rutin, adapun ada daftar tambahan. Nah, kita buka dulu. Di sini ada daftar rutin. Nah, daftar rutinnya itu si Aisyah perlu yang pertama namanya transportasi, kemudian yang kedua keperluan sekolah, kemudian yang ketiga jajan seminggu, dan yang keempat adalah menabung. Itu adalah keperluan rutin yang dilakukan Aisyah setiap minggunya. Nah, kemudian di sini ada tambahan bahwa Aisyah perlu buku baru karena buku tulisnya itu sudah habis sehingga dia perlu buku tulis begitu. Kemudian kebutuhan tambahan yang kedua adalah Aisyah itu punya sahabatnya bernama Putri. Nah, Putri pada pekan ini dia berulang tahun, sehingga Aisyah itu punya kebutuhan tambahan berupa kado ulang tahun untuk sahabat. Nah, kita perlu memilih atau membuat skala prioritas, karena kalau misalnya kita semuanya ini tidak dibikin skala prioritas, bisa jadi uang sebesar 500.000 ini tidak cukup untuk kebutuhan seminggu. Nah, di sini adapun skala prioritas yang bisa disusun itu adalah kebutuhan. Yang pertama tentunya Aisyah sangat butuh transportasi. Di sini nomor 1. Kenapa? Karena Aisyah itu untuk bisa berlanjut sekolah tentunya butuh transportasi untuk bisa sampai ke sekolah. Nah, makanya ini adalah kebutuhan prioritas. Oke, sebesar 120.000. Kemudian selanjutnya adalah karena tadi buku tulis Aisyah ini sudah habis, sehingga dalam proses pembelajaran Aisyah perlu buku baru, maka Aisyah yang kedua adalah perlu membeli buku tulis, yaitu sebesar 50.000. Kemudian selanjutnya Aisyah itu ada sahabatnya yang memang ulang tahunnya adalah pekan ini, sehingga perlu beli kado ulang tahun. Makanya di sini Aisyah beli kado ulang tahunnya sebesar 50.000. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi gitu. Nah, totalnya di sini adalah 270.000. Nah, masih sisa 230.000. Apakah sisanya itu untuk jajan? Sehingga hal itu adalah perlu dibikin skala lagi atau list selanjutnya. Tentunya Aisyah masih punya kebutuhan untuk menabung, sehingga Aisyah
jajan. Mohon maaf, jadi untuk jajannya Aisyah memerlukan 130.000, barulah sebesar 100.000 Aisyah melakukan untuk menabung, sehingga totalnya adalah 500.000. Baik, begitu adalah contoh skala prioritas teman-teman, bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu perlu list atau daftar mulai dari terpenting, yang penting hingga bisa ditunda. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang kita perlukan. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan tetap